kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Kiranya kita terus dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu ya Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih menolong memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema berharga. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan manusia ingin selalu menjadi pusat perhatian dan ingin selalu dihormati. Karena tidak heran manusia berupaya agar setiap mata, setiap mulut yang berdecak kagum memperhatikan dirinya. Bisa dengan cara memperhatikan dengan cara positif, bisa dengan cara yang negatif. Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin selalu dipandang baik. Semua orang ingin selalu dipandang bahwa dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Tapi banyak orang juga tidak terima ketika dia dipandang tidak baik. Ketika ada perlakuan-perlakuan negatif, semua orang pasti tidak senang.
Tentunya kita pasti ingin diperlakukan baik, dipandang baik oleh semua orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benarkah dari firman Tuhan ini Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita? Benarkah dari kebenaran firman Tuhan ini Tuhan juga memandang kita sosok yang sangat berharga? Dari teks ini jelas Tuhan mau katakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa kita dipandang berharga, kita dipandang spesial, kita dipandang istimewa bukan di pemandangan orang lain, tapi di pemandangan Allah. Orang lain mungkin bisa menganggap kita tidak berharga, orang lain mungkin bisa menganggap kita tidak baik, orang lain mungkin bisa memandang kita negatif, tapi di pemandangan Tuhan kita positif. Di pemandangan Tuhan kita berharga. Jelas firman Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Bukan engkau berharga di mata orang lain, bukan engkau berharga di mata orang tuamu, bukan engkau berharga di mata teman-temanmu, di mata jemaatmu, tidak. Tapi Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mau dunia memandang kita tidak berharga sekalipun, tapi di pemandangan Tuhan kita berharga. Bukan hanya berharga Bapak Ibu Saudara, kita mulia. Aku ini mengasihi engkau. Sudah kita dianggapnya berharga, kita dipandangnya berharga, kita mulia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kalau kita mau katakan bahwa benarkah Allah memperhatikan kita dan menghormati kita, maka dalam Yesaya ini ada beberapa hal yang mau kita rangkum secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pertama, ia jelas karena apa Tuhan katakan aku ini Tuhan. Dia jelas Allah memperkenalkan dirinya dengan kuasanya kepada manusia, berarti ada sebuah pernyataan kemahakuasaan Allah sehingga ia bisa memanggil manusia. Inilah bukti perhatian Allah yang tulus pada manusia. Tuhan katakan, aku ini Tuhan. Aku mengasihi engkau. Ada bentuk kemahakuasaan yang Allah mau nyatakan bahwa Dia terus memperhatikan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dipanggilnya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk diselamatkan. Maka muncullah engkau berharga di mataku dan mulia. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dengan pengorbanan anaknya di kayu salib. Darah yang kudus telah menghapuskan kita dari dosa-dosa kita. Inilah pembentukan yang baru. Manusia yang lama itu telah hilang, telah dihancurkan. Dosa-dosa itu telah dihancurkan Bapak Ibu Saudara. Dan kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru dalam artian kita mau bisa dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dosa-dosa itu sudah disalibkan. Maka ketika dosa itu sudah disalibkan, mari kita tanggalkan. Sebagai orang-orang yang berharga, sebagai orang-orang yang mulia, jangan kita bawa dosa itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan katakan aku mengasihi kamu, kita juga bisa mengatakan bahwa aku mengasihimu ya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibentuk, dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan, maka jelas bahwa disitulah bahwa bentuk Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam artian apa Bapak Ibu Saudara? Memang kita tidak sempurna, tapi kita harus sempurna di dalam mengasihi Dia. Tuhan katakan bahwa kita harus senantiasa terus memandang kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seberapa buruk, seberapa tidak baik orang lain memandang kita, menganggap kita rendah, menganggap kita lemah, menganggap kita tidak berharga, menyampingkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi ada satu pribadi yang melihat kita istimewa. Orang lain mungkin bisa menganggap kita, engkau bodoh, engkau enggak pintar, engkau enggak layak segala macam. Tapi Tuhan katakan hari ini bahwa kita berharga. Tuhan mau katakan pada kita hari ini bahwa kita mulia. Orang lain mungkin gagal mengasihi kita, orang lain mungkin mengasihi kita oleh karena ada maunya, tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan segala hal yang buruk itu, mari berjalan bersama Tuhan.
Seberapa pahit kehidupan kita, seberapa tidak baik kita di pemandangan mata orang lain, tapi di pemandangan Tuhan, di penglihatan Tuhan, kita ciptaannya yang sempurna. Kita istimewa Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yakini bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjadi Bapa yang kekal atas setiap kehidupan kita. Maka terus berpegang kepada Tuhan. Berpegang kepada manusia kita bisa jatuh, kita bisa terhempas Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, Dia yang terus mengatakan bahwa kau berharga, kau mulia, aku mengasihi engkau. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Dia, kita mau katakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Kita mau katakan, Engkau ada bersamaku. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih menolong memberkati kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami bahwa kami yakin dan kami percaya Tuhan,
adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apapun yang dunia mau katakan tentang kami, tapi kami percaya Tuhan memperkatakan hal yang indah atas kehidupan kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami terus berpegang kepada Tuhan, untuk kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang terus mengasihi setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba berdoa biar Engkau terus menolong memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat, baik dalam setiap pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak mereka, bahkan orang tua mereka. Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka di masa tua, bahkan di dalam kehidupan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun, tapi Engkau terus menolong, menjaga, melindungi kehidupan mereka ya Bapa. Hamba terus berdoa yang menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, yang mungkin sedang rawat jalan, sedang pemulihan dalam terapi, bahkan yang menunggu operasi, bahkan dalam pemulihan kesehatannya, bahkan kalau saat ini mereka sedang dalam perawatan rumah sakit. Tuhan hadirlah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjadi dokter segala dokter, obat segala obat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesempurnaan yang datangnya daripada Tuhan. Biar sukacita, damai, sejahtera Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hamba datang terus berdoa menyerahkan untuk gerejamu GMI Wilayah 2 dalam segala hal yang ada di dalamnya, baik program, baik setiap pelayanan, baik setiap pembangunan. Engkau terus menolong memberkati ya Bapa. Hamba juga terus menyerahkan untuk bangsa negara ini, Tuhan tolong berkati, sehingga bangsa negara ini boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Para pemimpin di bangsa ini biar mereka boleh bekerja dengan hikmat takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan mereka boleh bekerja dengan hati, sehingga apa yang mereka kerjakan itu semua berdampak bagi masyarakat Indonesia ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh jadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.